Noda itu, kecemaran itu bisa saja dia kecil sekali. Kita kan bukan malaikat. Siapa yang bilang kita malaikat? Enggak, kita manusia. Dengan segala kelemahan dan kelebihan kita, inilah kita. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman, pasti kita sanggup menuju apa yang Dia standarkan. Haleluya, Shalom jamaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa darah Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darah Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Pada nama Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. dapat saya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Oleh anugerah Tuhan kembali kita menikmati waktu beribadah. Kita mensyukuri ini kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kepercayaan. Hari ini kali yang kedua, tadi pagi dan sore ini saya melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya akan lanjutkan apa yang sudah saya bahas tadi pagi. Bapak Ibu yang tidak mengikuti bisa, kalau sudah keluar di YouTube bisa nonton di sana. Hanya sekilas saja kita buka Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kepada jemaat di Sardis, Tuhan Yesus memberi teguran yang keras melalui Rasul Yohanes, dan Yohanes harus menyampaikannya kepada gembala jemaat. Dan teguran keras ini berbunyi ayat 1, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Di pemandangan manusia dan mungkin di pemandangan anggota jemaat Sardis, ini kota Sardis, mereka sementara hidup, mereka beribadah, mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Tetapi di pemandangan Tuhan mereka mati. Saya tidak ulang lagi apa yang saya sampaikan tadi pagi, tetapi penyebabnya adalah di ayat 4 ternyata ada kecemaran di mayoritas jemaat. Hanya ada beberapa orang yang bisa menjaga gaya hidupnya, pakaiannya sehingga tidak cemar. Tapi lebih banyak dari itu sudah cemar. Dan untuk solusi supaya kecemaran ini berhenti, supaya orang-orang di Sardis ini kembali hidup seperti yang Tuhan inginkan, kita kembali ke ayat 2. Firman Tuhan katakan, bangunlah, berjaga-jagalah, sadarlah, kuatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Saya lanjutkan sekarang khotbah ini. Di kalimat berikut dari ayat 2 dikatakan begini, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi ada sebuah standar yang harus dicapai oleh jemaat Sardis. Demikian juga dengan saya dan saudara. Kita ini harus hidup sebagai orang Kristen memenuhi standar Tuhan. Bukan memenuhi apa kata manusia atau standar yang disampaikan oleh orang-orang di luar Tuhan. Atau standar daging kita. Nah, kalau mau bicara standar daging, bisa orang bilang begini,
baik kok beta su pi ibadah 1 bulan 1 kali kok su baik nah. Daripada dulu beta kan sudah pernah ibadah sama sekali. Nah itu kan standar dirinya. Baik kok beta sekarang cerita orang hanya 1 hari 2 kali sah. Kalau dulu dari pagi sampai malam bisa 12 kali. Itu kan standar manusia. Baik kok beta hanya curang tipis-tipis sah. Kalau dulu beta curangnya, culasnya banyak sekali. Itu standar manusia. Standar daging bahkan, standar diri sendiri. Tapi Tuhan punya standar untuk saya dan saudara. Dan dipakai kata pleroo, sempurna. Plero ini artinya penuh. Katakan amin. Penuh saudara-saudara. Dan Tuhan mau orang-orang percaya yang hidup di dalam Tuhan sekian tahun berjalan bersama Dia, hidup dalam firman untuk penuh. Haleluya. Jangan setengah-setengah. Oke, kalau saya sementara bicara berkhotbah di lapangan, penginjilan, kalau saya sementara duduk dengan orang yang belum kenal Yesus, yang baru percaya Tuhan, saya akan bilang, naso untung su percaya. Saya akan bilang, yang penting saudara percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti masuk surga. Tapi kalau konteksnya di gereja, saya berhadapan dengan jemaat Tuhan, saya berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan, dengan saudara-saudara yang sudah sekian lama jadi anak Tuhan, lalu hanya pakai standar, yang penting su percaya Yesus. Nah, enggak bisa. Enggak bisa. Bagaikan seorang bayi yang baru lahir. Ketika dia lahir, ketong akan tuntut apa di dia? Supaya kok dia lahir. Ketika dia mulai 1 tahun, so syukur kok dia so bisa jalan begini-begini. Tapi ketika anak itu 17 tahun, baik kok dia masih bisa jalan. Dia tidak bisa lah begitu. Pi sekolah lu. Bangun siang kalau anak masih bayi atau balita, bangun jam 10 belum bangun, kau masih, biar masa pertumbuhan. Anak 17 tahun, jam 10 belum bangun, tolong dong, bawa ember taruh air, potong cabai kecil-kecil. Goyak dia bersiram. Kurang asam 17 tahun bikin apa. Itu yang dimau oleh Tuhan. Kita ini harus mencapai standar Tuhan. Bapak Ibu jangan gunakan standar dunia apalagi standar daging ini. Karena kita akan mengikuti kesenangan-kesenangan daging. Daging ini kuat sekali saudara. Kuat sekali dia. Tapi kalau saya dan saudara punya roh Allah, maka roh yang ada di dalam kita lebih kuat dari roh apapun di muka bumi ini. Karena itu kita harus disuruh oleh firman Tuhan, bangun. Kata bangun di sini Bapak Ibu banyak terjemahan dalam Alkitab bahasa Inggris dan yang lain itu ditulis watchful, melihat, merasa, waspada, berkaca, sadar penuh. Karena seperti yang saya bilang tadi pagi, noda itu, kecemaran itu bisa saja dia kecil sekali. Hanya sikap hati yang bisa kita anggap sepele. Iri hati yang kecil, kejengkelan yang sapoong, yang sebenarnya secara manusia belum berdampak apa-apa. Tapi saya katakan tadi pagi, kapal tenggelam bukan dengan lubang yang besar. Karena kalau lubangnya sudah besar, sebelum dia berlayar orang susah sadar. Stop dulu. Komandan stop ini. Semua tenggelam ini, lubang besar. Tapi kapal tenggelam karena lubang kecil yang tidak dirasa. Oh ada aman-aman, jalan sampai di tengah laut, ombak pukul, baru mulai masuk pelan-pelan itu lubang dari yang kecil sekali. Air laut mulai hantam sampai jadi besar akhirnya tenggelam. Kalau sudah di tengah mau ke mana? Demikian saya dan saudara kita itu harus watchful. Harus memperhatikan dan satu bagian dari kata bangun ini adalah ayo kita yang dari jemaat Sardis yang mati ini ketika dia bangun nomor 1 dia harus mulai dengar Bapak ini merasa. Saya pernah nonton film drama Korea. Itu jagoan kena bencana tidak sadar, dari perban begini. Lalu itu yang satu datang lihat, dia tanya yang jaga, bagaimana dia? Aduh, belum ada tanda-tanda kesadaran. Jadi suka orang mati begini, lurus.
Tahu drakor kalau bikin drama tuh. Jadi mulai dia lihat, sampai dia lihat di jari. Di jari mulai ada pergerakan. Cek, 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 cek. Itu mulai. Lalu dia pegang itu jari, dia cubit. Tiba-tiba itu sensor di tutut, saya tidak mengerti itu apa. Tahu betul kok sonde, kok ini cuma film saja. Dia mulai ting, 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 ting. Lalu ada satu yang bilang begini, dia sudah mulai merasa. Jadi tanda bahwa orang itu hidup, sudah mulai sadar, sudah mulai bangun adalah walaupun hanya sedikit, sensor rasanya itu berfungsi. Walaupun baru di ujung jari dia gerak kecil-kecil begini. Tapi begitu ditekan dia merasa ada impuls dari saraf. Woi sedap, ini istilah ngeri saudara. Dari saraf jari sampai ke otak. Sampai terbaca oleh sensor-sensor yang ada sehingga tut. Dan semua heboh. Dia sudah merasa, dia sudah bangun. Siap wawancara kalau dia sudah bangun. Belum, itu masih lama itu. Tapi yang penting sudah mulai merasa. Bapak Ibu, kalau kita mau bangun rohani, bangun iman, kita harus punya kepekaan rasa. Haleluya. Dengan apa? Dengan firman. Dengan hal-hal yang bisa membuat kita bertumbuh. Dengan hal-hal yang bisa membuat kita menyingkirkan noda-noda itu. Saya yakin dan percaya sebelum kita datang di gereja, kita pasti store muka di mana dulu? Kaca, minimal handphone, pasang kamera walaupun tidak selfie, tapi lihat kita pemuka di. Saya yakin, apalagi yang pakai baju putih ini, ketong lihat Bapak. Aduh jangan sampai ada noda, betul kok betul. Beta juga begitu nah tadi. Pas ganti baju, pas saya lihat di kaca, ada noda kok sonde. Karena apa? Karena merasa malu kalau ketahuan berpakaian tidak pantas. Kalau ketahuan ada noda, malu, merasa. Tapi seringkali orang Kristen bukan di sini, di sana yang jauh sekali itu. Dari kutub utara masih 500 km ke sana. Itu dong hidup susambarang, subodok, tetap jalan terus. Sudah mati rasanya. Mari Bapak Ibu Saudara. Kita pekakan hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman untuk mengoreksi saya dan saudara. Saudara, tidak ada manusia sempurna di bumi ini. Jangan anggap diri hebat, tetap harus dikoreksi. Mari kita lihat satu bagian ayat yang sangat terkenal. 2 Timotius pasal 3 tentang kegunaan firman Tuhan. Manfaat firman Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kepekaan kita harus dibangun dengan firman. Kita harus bangun, sadar, kuatkan yang masih tinggal dengan cara apa? Dekatkan diri dengan firman. Tapi kalau firman datang kita tidak peka, dia akan berlalu begitu saja Bapak Ibu. Ayat 16 2 Timotius pasal 3. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini firman Allah, memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Katakan amin. Bilang kiri kanan, itu. Kasih tahu. Kalau waktu ketong kasih tahu dia senyum, berarti dia sadar. Kalau dia agak murung, berarti dia tersinggung. Ini kegunaan firman Tuhan. Sehingga apa yang saya katakan dari hari Rabu kemarin, saya ulang kembali. Sebenarnya kita beribadah dengan firman Tuhan, itu untuk memberdayakan kita. Mujizat seringkali kita tunggu seperti menunggu dukun punya ramuan. Pingin kok jawaban Tuhan atas doa-doa kita datang simsalabim, boom, boom, boom. Ini, pas minta uang, pas minta itu, minta jabatan, langsung naik. Enggak, ada yang begitu, ada. Tapi yang lebih banyak tidak. Tuhan beri kita kemampuan, berdaya untuk kita jalani hari demi hari dengan kesalahan yang sudah dinyatakan, kelakuan yang sudah diperbaiki, dengan kehidupan yang terdidik dalam kebenaran. Pemberdayaan firman Tuhan akan membuat kita kuat menghadapi setiap tantangan dan mujizat pun terjadi. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Tapi kalau kita rasa diri betul terus, tidak ada kepekaan, kita anggap apa yang kita lakukan ini sudah benar, sonde akan terbentuk
Karena kita sudah memasang pagar untuk menolak pembentukan firman Tuhan. Tapi tidak demikian dengan yang hadir di sini. Hati kita peka dengan firman. Haleluya. Puji Tuhan. Dari wajah-wajah saudara menanggapi ini saya bersyukur. Semua mau dikoreksi oleh firman Allah. Amin. Saudara, kalau sudah dibentuk oleh kebenaran, kita akan menjadi pribadi yang dikatakan tadi pekerjaannya sempurna. Saya mau ambil contoh. Misalnya, Bapak Ibu ketemu dengan pendeta, hamba Tuhan yang panaku iblis, panaku setan. Mau tidak dia layani? Bagaimana kita ini mau menghadapi tantangan? Baru ini ada siswa-siswi di sini masih kesurupan, ada kok saudara. Bagaimana bisa? Kan tidak mungkin. Takut iblis ada? Kan tidak mungkin. Itu kan artinya pekerjaan yang akan mereka lakukan tidak mungkin sempurna. Kok setan saya takut? Seorang pengkhotbah menyampaikan kebenaran firman, lalu dia juga bingung dengan apa yang dia sampaikan. Apakah kita bisa bergantung pada pekerjaan yang tidak mungkin? Ini saya angkat contoh-contoh dari kehidupan hamba Tuhan. Tidak mungkin, dia harus yakin, dia harus belajar, dia harus sungguh-sungguh menyampaikan, dia harus punya segala macam argumen di dalam hati dan pikirannya, dia harus bergumul, lalu dia sampaikan dengan yakin. Nah kalau orang datang khotbah, saudara-saudara mungkin kita selamat, mungkin sah, karena kalau Bapak Gembala sampaikan di ibadah pemakaman, di dalam Tuhan tidak ada kemungkinan, yang ada kepastian. Kalau bilang, ya kalau kehendak Tuhan kita masuk surga, nah nanti dari Tuhan saya, karena mana orang bisa percaya. Tapi kalau saya bawa kepada kehidupan kita sehari-hari, waktu kita menjalani kehidupan sebagai apapun, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai bos, sebagai apapun, lalu kita menjalaninya dengan tidak yakin, tidak sempurna, lalu mau jadi apa hidup ini? Masalah akan bertubi-tubi datang terus. Bapak Ibu, kita harus punya kepekaan dengan firman dan biarkan firman itu membentuk kita. Haleluya. Haleluya, menyatakan kesalahan kita supaya kita ada perbaikan. Anak-anak sekolah Alkitab ini di-push terus. Saya menganut satu idealisme bahwa kalau mau jadi hamba Tuhan harus susah, harus sulit, pembentukannya harus keras. Bukan kekerasan, bukan, tapi harus keras, harus disiplin. Kenapa? Sebentar kalian akan menjadi agen perubahan bagi jemaat. Dan kalau kalian tidak ada perubahan, bagaimana bisa merubah jemaat? Diri sendiri saja masih bergumul. Dan saya mau kasih beban kepada orang-orang tua yang punya anak, yang punya cucu. Ketika engkau melihat anak cucumu dan engkau ingin kehidupan mereka itu baik, berkaca dulu pada hidupmu. Kalau hidupmu tidak benar, bagaimana bisa anak cucu bisa benar? Coba pikir itu. Bagaimana kita bisa berharap, coba kalau jadi anak nampai baik sedikit, padahal di mama justru sental baik. Karena mana coba? Seringkali kita menuntut orang lain. Padahal firman Tuhan bilang yang dituntut itu harus diri sendiri bangun. Mau bangun saudara? Haleluya. Ayat 17, 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya suka dengan kata diperlengkapi. Diperlengkapi ini menggambarkan bahwa di balik itu ada proses, saudara-saudara. Di balik itu ada tahapan-tahapan. Dan kita harus menjalani pemerlengkapan dari Tuhan secara bertahap. Kalau beta ingat, beta punya pelayanan 10 tahun lalu. Mungkin ada unggulnya di satu sisi, ada kurang di satu sisi. Tapi saya bersyukur bahwa ada perbaikan. Ada pemerlengkapan Tuhan. Ini harus terus menerus. Saudara-saudara renungkan. Mari renungkan dirimu yang 20 tahun lalu. Ada pemerlengkapan tidak? Ada perubahan ke arah yang lebih baik atau tidak? Langkah-langkahmu itu harusnya naik dan bukan turun. Engkau harus jadi kepala bukan ekor. Bukan berarti semua harus jadi direktur. Tapi harus memimpin. Harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Boleh katakan amin? Di situ penekanannya. Jadi saudara, ada proses Tuhan di mana dari hari ke hari kita tambah hari tambah baik.
Dari hari ke hari, dan firman Tuhan katakan ayat 17. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan. Bukan cuma sampai di pikiran, di perasaan, di rasa-rasa. Enggak, dia harus muncul dalam perbuatan. Apapun kegiatanmu, engkau sebagai seorang dokter, karyawan, ayah, ibu, anak, anything. Tapi kita harus berbuat baik dan menjadi berkat. Boleh bilang haleluya, haleluya. Mari kita kembali ke Wahyu pasal 3 tadi. Wahyu pasal 3 ayatnya yang kedua. Saya kembali baca bagian yang kedua, bagian B. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kalau saya dan saudara dengan peka menguatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, lalu mengikuti kebenaran firman Allah yang memperlengkapi kita, maka dari hari ke hari kehidupan kita akan semakin disempurnakan. Amin. Ya, jangan berlindung pada kalimat-kalimat yang menjadi sorga telinga. Betakan manusia, betakan tidak sempurna. Siapa juga yang bilang kau malaikat? Kalau Anda malaikat dan ada di bumi, hati-hati. Karena malaikat yang ada di bumi, menurut catatan firman Tuhan, hanya yang jatuh. Ya, makanya ada lagu itu, lagu yang menggambarkan kejatuhan malaikat. Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Ya, setan dong Anda. Jadi kalau nona-nona ada nyong puji dengan, wih lu bidadari betul kayak malaikat yang datang dari surga. Berarti sama kayak dia bilang lu setan. Karena hanya setan, malaikat yang jatuh dari surga. Jangan merasa tersanjung. Kita kan bukan malaikat. Siapa yang bilang kita malaikat? Enggak, kita manusia. Dengan segala kelemahan dan kelebihan kita. Inilah kita. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman, pasti kita sanggup menuju apa yang Dia standarkan. Amin. Pasti bisa. Sempurna yang kemana? Sudah jalani saja. Nanti Tuhan yang akui. Karena firman Tuhan katakan di ayat 4. Di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Ternyata di jemaat Sardis ada contohnya. Bisa. Kita bisa, amin. Bukan kuat dan gagah kita, tapi karena pembentukan firman. Ayat 3, ini satu tips terakhir saudara, supaya kita bisa mencapai hal ini. Supaya kita bisa mempertahankan yang masih tinggal. Supaya kita bisa membangkitkan apa yang sudah mati. Supaya kita bisa bangkit dan waspada dengan segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Ayat 3, sama-sama kita baca pelan-pelan saja. Suara keras, tempo yang pelan. 1, 2, 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara, kita dalam sejarah gereja harus sampai pada sebuah fakta bahwa tidak ada dari jemaat-jemaat yang ditulis oleh kitab Wahyu ini, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, yang masih ada sekarang. Jemaat-jemaat ini sudah hilang dan daerah-daerah ini masih ada. Bapak Ibu yang punya uang bisa jalan-jalan ke Turki. Nah, lalu pergi mengunjungi gereja-gereja di sana, tapi jangan cepat-cepat pi ibadah di situ. Karena itu gereja sudah berubah menjadi, ini kan lagi direkam, jadi saya tidak mungkin omong dari mic. Yang tahu sudah berubah menjadi, karena kalah, tidak menang, bahkan jemaat Philadelphia sekalipun yang mendapat pujian dari ayat 7 sampai 13 harus menyerah dengan keadaan. Waktu adalah penentu yang seperti pedang bermata dua, saudara-saudara. Di satu sisi, waktu bisa membuktikan iman seseorang hebat. Tapi di sisi lain, waktu bisa membuktikan iman seseorang
ternyata ampas. Karena itu firman Tuhan kepada jemaat Sardis, ingat, kita semua punya memori tentang kasih karunia Tuhan, amin. Ada kenangan tentang bagaimana Tuhan menjamah saudara. Haleluya. Ini wajah-wajah tersenyum mengingat, beta 20 tahun lalu, beta 30 tahun lalu. Lu jangan sampai 30 tahun lalu, lu belum lahir waktu itu. Atau ada yang baru 5 tahun lalu, Tuhan jamah beta. Kayaknya berjalan seperti di padang bunga yang indah. Tapi pertanyaannya, apakah itu hanya jadi ingatan saja? Hanya memori indah dan sudah tidak terjadi saat ini. Itu bahaya, berarti kita sudah mati. Bangun, ingat kembali, turuti kembali, bertobatlah. Ini orang paling anti ini khotbah tentang pertobatan, saudara. Sampai-sampai kalau saya diundang di gereja-gereja yang lebih hype begitu, yang lebih kota, itu bisa saja ada pesan bilang, sudah jangan terlalu keras. Supaya jemaat nyaman. Tapi malam ini saya mau omong soal itu. Mari kita bertobat. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk, bahkan beta berani bilang bukan untuk Tuhan. Pertobatan manusia itu sebenarnya bukan untuk Tuhan. Tuhan ada pusing apa dengan ketopu hidup ini? Tuhan sayang kita, Tuhan senang kalau kita bertobat. Tapi sebenarnya manfaat utama dari pertobatan adalah kita sendiri. Orang yang bertobat itu dicinta Tuhan, disambut Tuhan, diberkati Tuhan. Siapa yang untung? Kalau Tuhan, dia tidak pernah rugi, tidak pernah untung. Tuhan itu adalah pribadi yang di atas segala sesuatu, tidak butuh kita. Secara prinsip dia tidak butuh kita. Tapi dia senang kalau kita datang bertobat dan memuji, memuliakan namanya. Bukan cuma lewat bibir, tapi juga lewat tindakan dan keseharian hidup. Haleluya. Karena itu bertobat, dan kalau sudah bertobat tolong berjaga-jaga. Kalau sudah sekali bangun tetap jaga itu kebangunan. Jangan drop lagi. Memang banyak tantangan. Begitu putus, banyak nyong nona di sini ya. Tapi ada juga yang tabalik. Waktu masih jomblo, setia sekali dia kepada Tuhan. Begitu ada nona, kok hilang. Ternyata sudah dibutakan oleh nona. Dan sebaliknya. Sonde kalau di sini semua yang nyong nona semua bye-bye. Amin. Dulu waktu masih berjuang, memang ibadah semangat 40 lebih. Kalau perlu 46, kala-kala semangat 45. Begitu diberkati, di mana ya? Lagi bergelimang dengan berkat. Tapi itu di sana, tidak di sini. Kita waktu susah cari Tuhan, waktu diberkati tetap di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ayat terakhir, ayat 5. Kita ulang baca ini ayat yang sudah kita baca tadi pagi. Siap? 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Seringkali manusia hidup mencari pengakuan. Susah sekali dari sesama manusia. Beta harus bikin ini supaya orang akui beta. Supaya beta pun status sosial naik. Supaya beta dihormati. Peduli amat dengan itu saudara. Karena pencarian pada hal-hal seperti itu tidak akan pernah memuaskan. Tidak akan pernah memuaskan. Keluarga muda katanya mau bahas tentang cinta uang. Salah satu aspek dari dosa cinta uang adalah ketamakan, ketidakpuasan. Karena apapun yang kita dapat dari daging ini, kita akan minta terus. Harta Tuhan sudah kasih, harta Tuhan sudah berkati, mau terus. Kehormatan sudah dapat, mau terus. Tapi bagi saya dan saudara yang menang, kehormatan bukan dari sesama manusia. Tetapi firman Tuhan katakan, Yesus akan mengaku nama kita di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Amin. Apalagi yang bisa menandingi pencapaian itu? Mari Bapak Ibu, kita set goal kita untuk jadi berkenan kepada Tuhan. Bangun kehidupan iman kita untuk jadi berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengakui kita. Ayat 6 penutup. 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh
kepada jemaat-jemaat. Kita semua bertelinga, bukan cuma telinga jasmani, tetapi terlebih telinga rohani. Dengarkanlah firman Tuhan ini, lakukan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.